Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani Oktaviani dengan NIM C1C023047. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis data dalam mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu saya Pak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Baik, teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, itu tentang pengertian analisis data. Jadi, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Nah, jenis-jenis analisis data itu ada dua. Yang pertama, yaitu teknik analisis data kuantitatif, yaitu eh, menggunakan statistik yang dimana terdapat beberapa dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris. Nah, pertama kita akan membahas tentang statistik deskriptif dan inferensial, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua itu statistik inferensial yang sering juga disebut dengan statistik induktif atau statistik probabilitas, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberitahukan untuk populasi. Nah, yang selanjutnya itu statistik parametris dan non-parametris, yaitu yang pertama itu statistik parametris ini digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Yang kedua, statistik non-parametris tidak menuntut terpenuhi banyaknya asumsi. Misalnya, data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Lanjut, yang ketiga itu statistik parametris ini kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan ratio. Sedangkan statistik non-parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Nah, kita masuki jenis analisis data yang kedua, itu teknik analisis data kualitatif. Nah, adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Nah, berikut ini adalah tahapan analisis data kualitatif setelah tahapan pengumpulan data. Yang pertama itu memadatkan data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah. Ada pula yang menggunakan data mereduksi data untuk menyebut tahapan ini. Yang kedua itu menampilkan data yang sudah dipadatkan tadi ke dalam suatu bentuk untuk membantu penarikan kesimpulan. Yang ketiga itu menarik dan verifikasi kesimpulan, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Nah, selanjutnya itu tentang langkah-langkah analisis data. Yang pertama itu analisis sebelum di lapangan. Jadi penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum penelitian memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian masuk dalam selama di lapangan. Yang kedua itu analisis data di lapangan model Miles atau Huberman, yaitu analisis data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman tahun 1984 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan collision drawing atau verifikasi. Yang ketiga yaitu analisis data selama di lapangan model Sprandley. Oke, untuk penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum penelitian memasuki lapangan. Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan dilakukan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian masuk dan selama di lapangan. Oke, langkah-langkah yang keempat yaitu adalah analisis data di lapangan model Miles and Huberman.
Menurut Spardeley, penelitian kualitatif memiliki tahapan analisis yang data yang sistematis. Proses ini dimulai sejak penelitian memasuki lapangan penelitian. Langkah pertama yang penting adalah menemukan informasi kunci, yaitu orang yang memiliki otoritas dan kepercayaan untuk membuka akses penelitian ke dunia subjek penelitian. Setelah mendapatkan informasi kunci, penelitian melakukan tiga. Yang pertama itu wawancara mendalam dengan informan tersebut. Yang kedua, mencatat secara rinci semua informasi yang diperoleh. Yang ketiga itu mulai fokus mengamati objek penelitian. Nah, penelitian kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan deskriptif untuk menggali informasi lebih dalam. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara cermat yang menjadi dasar untuk melakukan analisis domain mengidentifikasikan kategori-kategori utama dalam data. Proses berlanjut dengan yang pertama itu menentukan fokus penelitian, itu tahap ketujuh. Yang selanjutnya itu melakukan analisis taksonomi untuk melihat hubungan antara kategori dan mengembangkan pertanyaan kontraks untuk memperjelas perbedaan serta melakukan analisis komponensial yang lebih mendetail. Dari analisis komponensial ini, penelitian mulai bisa mengidentifikasi tema-tema budaya yang muncul. Temuan inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk menulis laporan etnografi akhir. Jadi proses penelitian berangkat dari yang luas, kemudian memfokuskan dan meluaskan lagi. Selanjutnya ini tahapan-tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu analis domain, taksonomi, dan komersial analisis tema budaya. Oke, yang pertama analisis domain, yaitu analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objektif penelitian. Sedangkan analisis taksonomi yaitu analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, domain yang telah ditetapkan menjadi cover term oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini. Kemudian analisis komperensial, yaitu pada dasarnya yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontraks. Data ini mencari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terseleksi. Kemudian analisis tema budaya, yaitu analisis tema atau discovering cultural themes, yaitu sesungguhnya merupakan upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Baik teman-teman, itu saja penyampaian materi dari saya. Maka dapat ditarik kesimpulan dari materi ini adalah bahwa analisis data adalah proses penting dalam penelitian yang melibatkan pengorganisasian dan interpretasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi pola, hubungan, makna penting dalam data yang pada akhirnya digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian menguji hipotesis. Teknik analisis data yang tepat harus dipilih sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian, baik itu kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data seringkali menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk meringkas dan menggambarkan data, sementara statistik inferensial memungkinkan penelitian untuk membuat generalisasi dari sampel ke populasi yang lebih besar. Di sisi lain, penelitian kualitatif menggunakan metode seperti analisis tematik dan grounded theory untuk menganalisis data naratif dengan penekanan pada pemahaman mendalam dan interpretasi konteks. Secara keseluruhan, teknik analisis data adalah fondasi yang krusial dalam setiap penelitian. Pemahaman yang mendalam tentang berbagai teknik analisis data, baik kualitatif maupun kuantitatif, sangat penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian akurat, valid, dan dapat diandalkan. Dengan demikian, analisis data yang efektif tidak hanya mendukung integritas penelitian, tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan pengetahuan dan pemecahan masalah. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.